Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama, Faradina Tania Rahmi. Yang kedua, Farah Radatul Aisy. Dan yang ketiga, Farida Safitri Rahma Putri. Di sini kami membahas tentang patofisiologi sifilis. Definisi sifilis. Sifilis merupakan sebuah penyakit infeksi menular seksual atau IMS. Penyakit ini disebabkan oleh invasi bakteri spiral, yaitu Treponema pallidum. Sifilis sendiri merupakan sebuah penyakit sistematik dan kronik yang ditandai oleh beberapa tahap yang mudah dibedakan secara klinis. Seorang ilmuwan bernama Slaudin dan Hoffman berhasil menemukan penyebab dari sifilis, yaitu Treponema pallidum. Organisme ini termasuk dalam ordo Sporchaetes. Klasifikasi sifilis. Dari cara penularan sifilis dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sifilis didapat, 2. Sifilis kongenital. Sifilis didapat dibedakan menjadi sifilis dini dan sifilis lanjut. Sifilis dini sendiri adalah sifilis yang terjadi kurang dari 1 tahun setelah transmisi bakteri. Sifilis dini dibagi menjadi sifilis primer, sifilis sekunder, dan infeksi laten dini. Sifilis lanjut. Sifilis lanjut adalah sifilis yang terjadi dari 1 tahun setelah transmisi bakteri. Sifilis lanjut dibagi menjadi infeksi laten lanjut dan sifilis tersier, yang termasuk di dalamnya adalah neurosifilis, gumatosa, dan sifilis kardiovaskular. Sifilis kongenital. Sifilis kongenital diklarifikasikan menjadi sifilis kongenital dini yang terjadi pada 2 tahun pertama kehidupan dan sifilis kongenital lanjutan. Patofisiologi sifilis. Treponema pallidum merupakan bakteri yang menyebabkan sifilis. Bakteri ini ditemukan pada eksudat lesi lembab mukosa atau kutaneus. Transmisi bakteri tersebut terjadi karena adanya kontak seksual antara kutan atau mukosa ataupun dapat terjadi pada lokasi ekstragenital, yaitu transmisi melalui transplasenta hingga disebut dengan sifilis kongenital. Rangkaian perjalanan sifilis dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sifilis primer. Pada tahap ini, sifilis berkembang pada tempat awal invasi bakteri penyebab dari sifilis. Bakteri ini berkembang pada jaringan epitel, kemudian berjalan melalui kelenjar getah bening menuju nodus limfe yang merangsang terjadinya respon imun humoral dan imun selular. Reaksi ini menyebabkan peradangan jaringan sekitar berupa granulomatosa yang disebut dengan cancar. Yang kedua, sifilis sekunder. Manifestasi yang dihasilkan oleh sifilis sekunder berbeda sekali dengan sifilis primer. Pada tahap ini, peradangan bersifat sistematik. Yang ketiga, sifilis laten. Fase laten ini merupakan fase peralihan dari sifilis dini ke tahapan lanjut. Pada fase laten, manifestasi lesi popular menghilang akibat dari imun humoral dan sesular berhasil untuk menekan infeksi bakteri penyebab sifilis. Yang keempat, sifilis tersier. Fase ini merupakan fase yang paling parah dan dapat menyebabkan kematian. Patogenesis dari manifestasi masih belum sepenuhnya diketahui. Namun, hipotesisnya diyakini saat ini adalah terjadinya hipersensitif dari sistem imun yang sangat hebat sehingga terjadi kerusakan pada kulit dan jaringan yang disebut gumma. Cara penularan sifilis. Sifilis dapat ditularkan melalui kontak seksual atau melalui transplasenta yang terjadi pada sifilis kongenital. Transmisi melalui kontak seksual terjadi akibat paparan lesi mukosa lembab dan lesi kutaneus dari sifilis primer atau sekunder. Sedangkan pada sifilis kongenital disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang menembus sawar plasenta kemudian menginfeksi neonates. Pemeriksaan diagnostik untuk pasien sifilis. Beberapa pemeriksaan dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dari bakteri Treponema pallidum pada tubuh seseorang.
Pemeriksaan yang dapat dilakukan seperti tes serologi menggunakan serum darah yang digunakan sebagai sampel pemeriksaan. Beberapa tes serologi yang dapat digunakan untuk mendeteksi sifilis sebagai berikut. Yang pertama, uji non-treponemal. Uji non-treponemal menggunakan antigen non-spesifik sebagai uji awal sebelum uji treponemal. Jika hasil uji treponemal positif, maka pemeriksaan dilanjut ke uji treponemal. Yang kedua, uji Wassermann. Uji ini digunakan untuk mengukur antibodi Wassermann yang timbul sebagai respon dari kardiolipin yang menggunakan antigen penting bagi treponema pallidum. Yang ketiga, uji flokulasi. Uji flokulasi dibagi menjadi dua, yaitu Venereal Disease Research Laboratory atau VRDL dan Rapid Plasma Regen. VRDL dilakukan dengan penambahan regen VRDL ke dalam serum dengan hasil positif jika terdapat flokulasi atau gumpalan. Pengujian dengan RPR hampir sama dengan VRDL, hanya saja RPR lebih sensitif karena antigen lebih mirip dengan antigen treponema pallidum daripada antigen VRDL. Yang keempat, uji treponemal. Uji treponemal bertujuan untuk mendeteksi secara langsung antibodi spesifik dari antigen treponema pallidum yang digunakan untuk mengkonfirmasi uji non-treponemal. Hasil positif biasanya dihasilkan pada sifilis sekunder yang tidak diberikan manajemen pengobatan. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.